2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Abdillah, NIM saya 21074011. Hari ini kita akan melakukan membuat video dalam rangka melaksanakan UAS sensor konduser, yaitu UAS praktek. Yaitu kita akan membuat video tentang sensor-sensor yang ada pada mobil Avanza dengan mesin tipe K3VE. Sensor yang pertama itu ialah MAP, Absolute Pressure. Berfungsi untuk mendeteksi tingkat kevakuman pada saluran masuk akibat hisapan dari mesin. Nilai kevakuman akan dirubah menjadi nilai tegangan yang dikirim ke ECU. Yang selanjutnya itu ialah sensor IAT, itu Intake Air Temperature Sensor. Berfungsi untuk mendeteksi temperatur udara yang masuk di ruang filter udara sebelum masuk ke mesin. Sensor yang selanjutnya ialah sensor TPS yang berfungsi untuk memantau posisi throttle. Fungsi sensor TPS adalah memberikan informasi ke ECU tentang posisi katup throttle. Fungsi untuk mengetahui beberapa persen katup gas atau throttle valve terbuka saat pedal gas diinjak. Yang selanjutnya ialah oksigen sensor yang terletak di bagian exhaust manifold, yang berfungsi untuk mendeteksi oksigen di dalam gas buang dari sisa hasil pembakaran mesin. Oksigen sensor terletak di knalpot sekitar catalytic converter atau exhaust manifold. Yang selanjutnya crankshaft position sensor atau CKP, berfungsi untuk mendeteksi posisi crankshaft dan mengirim sinyal ke ECU. Data yang diperoleh oleh ECU akan digunakan untuk mengatur waktu terjadinya penyemprotan bahan bakar, menentukan lama penyemprotan, menghentikan pasokan bahan bakar pada waktu deselerasi, dan menentukan waktu pengapian. Yang selanjutnya knock sensor yang terletak di bagian bawah mesin. Knock sensor berfungsi untuk mendeteksi engine bila terjadi masalah knocking atau ngelitik. Bila terjadi knocking pada engine, maka ECU akan memerintahkan timing pengapian untuk dimundurkan sampai tidak terjadi knocking. Setelah itu di bagian atas ada camshaft position sensor atau CMP, berfungsi untuk mendeteksi posisi camshaft. Sensor CMP juga memiliki fungsi memberikan data masukan ke ECU tentang posisi langkah mesin. Data ini untuk menentukan langkah hisap di mana terjadi pembukaan injektor. Selanjutnya di bagian belakang kipas terdapat water temperature sensor atau WTS, berfungsi untuk memberi sinyal untuk menghidupkan kipas radiator saat mesin sudah panas. Selanjutnya ialah injektor, berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar pada masing-masing silinder. Pada Avanza terdapat 4 silinder, jadi terdiri dari 4 injektornya. Selanjutnya sensor idle speed control yang terletak di dekat filter udara, berfungsi untuk mengontrol kecepatan idle atau stasioner mesin dengan cara mengatur jumlah udara yang masuk ke dalam ruang bakar pada saat pedal gas tidak ditekan. Yang selanjutnya ialah vacuum switching valve atau VSV, berfungsi untuk mengerjakan perintah dari ECU untuk membawa uap bakar yang ada di tangki bahan bakar ke ruang bakar yang letaknya di sebelah kanan IAT atau di dekat filter udara. Yang selanjutnya ialah OCV atau Oil Control Valve yang letaknya di bagian kanan mesin, yang berfungsi untuk mengontrol tekanan oli pada mesin. Yang selanjutnya ada Electrical Cooling Fan Control yang terletak di bagian kipas pendingin, berfungsi untuk menghidupkan kipas listrik pendingin jika temperatur mesin mencapai 98 derajat Celcius. Yang selanjutnya adalah Cut Off AC System Control yang terletak di bagian dinamo AC. Kontrol cut AC berfungsi untuk mematikan AC mobil apabila temperatur mesin mencapai lebih dari 107 derajat Celcius. Selain itu, pada saat katup throttle dibuka lebih dari ketentuan dari kecepatan kendaraan, maka AC akan otomatis dimatikan. Yang selanjutnya ada check engine lamp
yaitu yang bisa mendeteksi atau memberitahukan pada pengemudi bahwa ada masalah pada sensor-sensor sistem EV yang terletak di bagian dalam mobil di dekat speedometer. Yang selanjutnya yang paling penting pada komponen EV itu ada ECU yang fungsinya untuk mengontrol seluruh bagian kelistrikan atau sensor-sensor pada mobil. Pada wiring diagram OCV, sirkuit ini mengoperasikan spool valve melalui alat duty signal dari ECM, sehingga memindah saluran oli ke sisi NVATS atau sisi retard untuk mengaktifkan VVT controller. Dengan cara ini, valve timing optimum dapat dijaga. Saat mesin berhenti, camshaft timing oil control valve diset ke posisi retard sepenuhnya. Yang selanjutnya diagram CKP. Cara kerjanya adalah sensor posisi crankshaft terdiri dari magnet, inti-besi dan pickup coil. Pelat sinyal posisi crankshaft memiliki 30 gigi dan dipasangkan pada puli timing crankshaft. Sensor ini membangkitkan 30 sinyal setiap kali mesin berputar. ECM mendeteksi sudut crankshaft dan putaran mesin berdasarkan pada sinyal N maupun berdasarkan silinder pada kombinasi sinyal N1 dan sinyal N2. Sensor knock yang dipasangkan pada silinder blok untuk mendeteksi knocking mesin. Sensor ini memiliki elemen piezoelektrik yang digunakan untuk membangkitkan voltage ketika terjadi perubahan bentuk yang terjadi ketika muncul getaran pada silinder blok yang disebut dengan knocking. Jika terjadi knocking mesin, ignition timing akan dimundurkan untuk menghilangkannya. Sensor posisi throttle ditempatkan pada throttle body yang mendeteksi sudut buka throttle valve pada saat throttle valve tertutup penuh. Voltasenya mendekati 0,4 sampai 0,9 volt yang diberikan pada terminal VTH dari ECM. Voltage yang diberikan ke terminal VTH dan ECM bertambah secara proporsional sesuai dengan sudut buka throttle valve dan mencapai sekitar 32 sampai 49 volt ketika throttle valve telah dibuka penuh. ECM menentukan kondisi pengendaraan dari output voltage dari terminal VTA dan melakukan fungsi seperti koreksi rasio udara bahan bakar dan kontrol fuel cut. Sensor tekanan absolute manifold mendeteksi tekanan intake manifold menggunakan unit sensor yang menyatu. ECM menentukan durasi injeksi dasar dan pengajuan timing injeksi berdasarkan pada output voltage dari sensor tekanan absolute manifold. Sensor posisi throttle atau TPS ditempatkan pada throttle body dan mendeteksi sudut buka throttle valve. Pada saat throttle valve tertutup penuh, voltasenya mendekati 0,4 sampai 0,9 volt yang diberikan pada terminal VTH dan ECM. Voltase yang diberikan ke terminal VTH dari ECM bertambah secara proporsional sesuai dengan sudut buka throttle valve dan mencapai sekitar 3,2 sampai 4,9 volt ketika throttle valve telah dibuka penuh. ECM menentukan kondisi pengendaraan dari output voltage dari terminal VTA dan melakukan fungsi seperti koreksi rasio udara bahan bakar dan kontrol fuel cut. Knock sensor dipasangkan pada silinder blok untuk mendeteksi knocking mesin. Sensor ini memiliki elemen piezoelektrik yang digunakan untuk membangkitkan voltage ketika terjadi perubahan bentuk yang terjadi ketika muncul getaran pada silinder blok yang disebut dengan knocking. Jika terjadi knocking mesin, ignition timing akan dimundurkan untuk menghilangkannya. Sensor temperatur udara atau intake yang IAT yang mendeteksi ditempatkan pada case saringan udara termistor yang dibuat menyatu dalam sensor dan mengubah tekanan sesuai dengan IAT. Pada saat temperatur udara intake rendah, tekanan termistor bertambah. Pada saat temperatur udara intake tinggi, tekanan termistor berkurang. Pada saat tekanan pada sensor IAT berubah sesuai dengan perubahan IAT. Voltase pada terminal THH juga berubah. Berdasarkan pada sinyal ini, ECM menambah volume injeksi bahan bakar untuk memperbaiki kendaraan selama pengoperasian mesin dingin. Pada WTS water temperature sensor, termistor sudah built-in dalam sensor temperatur cairan pendingin mesin dan mengubah tekanan sesuai dengan temperatur cairan pendingin mesin. Bila ECM mendeteksi DTC P0115/42, ECM masuk ke mode file save, yang mana temperatur cairan pendingin mesin diasumsikan pada 80 derajat Celcius atau 178 derajat Fahrenheit. Sensor posisi camshaft atau dikenal juga dengan sinyal N2 terdiri dari sebuah magnet inti besi dan pickup coil dipasangkan pada silinder head.
Timing rotor memiliki 3 gigi dan terintegrasi dengan intake camshaft. Sewaktu camshaft berputar, gigi pada timing motor rotor dan celah udara pada pickup berubah, menyebabkan fluktuasi dalam medan magnet dan membangkitkan gaya elektromotif dalam pickup coil. Karena gigi berdekatan dengan timing rotor dan bergerak melewati pickup coil, maka dibangkitkan voltage dan arus listrik bolak-balik atau alternating current atau AC. Cooler thermistor nomor 1 atau AC evaporator temperatur sensor digunakan untuk mengontrol kerja kompresor cooler thermistor nomor 1. Memiliki thermistor yang mendeteksi temperatur permukaan evaporator. Jika temperaturnya di bawah sekitar 3 derajat Celcius, ECM akan matikan kompresor. Kontrol ini untuk melindungi evaporator dengan mencegah pembekuan melalui cara ini. Pada switch pengapian diputar ke on, voltage baterai diberikan ke coil yang menutup titik kontak relay EV dan power disuplai ke terminal plus B1 dari ECM. ECM secara konstan membangkitkan power 5 volt dari voltase baterai yang disuplai ke terminal plus B. Untuk mengoperasikan mikroprosesor, ECM juga menyediakan power ini untuk sensor melalui sirkuit output VC. Pada saat mesin diputar, aliran arus dari terminal ST2 switch pengapian ke terminal STA pada ECM. Pada saat sinyal STA N1 dan N2 menjadi output ke ECM, transistor menjadi on. Arus mengalir ke coil pada relay fuel pump. Switch relay menjadi on dan arus mengalir ke pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar kemudian bekerja. Selama sinyal N1 dan N2 dihasilkan, ECM tetap menjaga agar TR on dan pompa bahan bakar tetap bekerja. Injektor bahan bakar ditempatkan pada intake manifold. Injektor tersebut menginjeksikan bahan bakar ke dalam silinder sesuai dengan sinyal dari ECM. Pada DLC, terminal EFET dan E di lokasi DLC 3 dalam kabin. Ketika terminal tersebut dihubungkan, mil dalam meter kombinasi akan berkedip untuk menunjukkan penyimpanan DTC. Sensor kecepatan kendaraan dipasangkan pada meter kombinasi dan terdiri dari magnet yang diputar oleh kabel speedometer. Setiap kali berputar dari putaran speedometer akan memutar switch ke on dan off 4 kali. Dan sinyal on off ini diteruskan ke ECM. ECM menentukan kecepatan kendaraan sesuai dengan frekuensi sinyal pulsa ini. Pada pengapian direct induction system, sistem pengapian langsung ini adalah sistem pengapian satu silinder, di mana satu silinder dinyalakan oleh satu coil. Dalam sistem pengapian satu silinder, satu busi dihubungkan ke ujung kumparan sekunder. Tegangan tinggi dibangkitkan dalam kumparan sekunder dan digunakan secara langsung ke busi. Loncatan bunga api dari busi melewati elektroda tengah menuju elektroda massa. ECM menentukan timing pengapian dan meneruskan sinyal pengapian ke setiap silinder. Menggunakan sinyal pengapian ini, ECM membuat on dan off power transistor yang terdapat di dalam igniter, yang bertugas men-switch on dan off arus primer coil. Pada saat arus ke primer coil diputus, dibangkitkan tegangan tinggi dalam secondary coil, dan voltage ini digunakan busi untuk membuat bunga api di dalam silinder. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari cara penggunaan scan tol pada mobil. Yang pertama itu kita colokkan dulu colokan scan toolnya ini ke DLC. Yang terletak di bawah sini. Stop dulu Pan. Selanjutnya setelah kita colokkan scannya ke DLC, lalu kita hidupkan mobil terlebih dahulu. Setelah mobil kita hidupkan, lalu kita hidupkan lagi scan toolnya. Stop mana? Sudah. Setelah hidup, lalu kita tekan start. Lalu kita pilih GAG. Lalu kita ambil GD scan. Stop mana? Tuh, setelah loading kita tekan lagi start pada di sini. Lalu kita pilih merek mesin pada yang kita gunakan saat sekarang ini. Itu kita ambil yang Daihatsu. Lalu kita ambil yang paling atas, itu Daihatsu System. Oke. Lalu kita ambil oke.
video sebentar nak. Lalu kita tunggu sampai semua prosesnya sukses. Lalu kita tekan OK. Lalu kita tunggu sebentar untuk melihat informasinya. Setelah keluar select menu, maka kita ambil yang YRV. Lalu kita ambil tahun mobil, itu tahun 2012. Lalu kita ambil tipe mobil kita, itu Avanza, mesinnya K3 VE. Lalu kita ambil yang AL system. Lalu ambil yang paling atas, itu EV. Lalu kita ambil red current data. Lalu kita ambil pada select data item ini, kita ambil semuanya kecuali facial speed. Lanjut. Oke. Ya. Lalu kita tekan OK. Kita tunggu sampai ECU-nya merespon. Jadi dapat kita ambil spesifikasi pada datanya, yaitu water temperature yaitu 92 derajat, intake air manifold absolute pressure-nya yaitu 28 kPa, engine speed-nya 748 rpm, spark additive-nya yaitu 3,24 derajat, intake air temp-nya 50 derajat Celcius, relative throttle-nya 0, sedangkan front sensor output-nya itu 0,31 volt. Lalu injection tempnya yaitu 1536 dalam satuan US dan ISC-nya 13,20%. Setelah kita tahu speknya, maka kita lanjut ke actuation test. Lalu kita ambil stepper ISC. Lalu kita ambil yang without monitoring. Lalu stepper ISC-nya open dan RPM-nya pun naik. Lalu kita setelah ISC-nya buka, maka kita ambil yang di bawah background ini, panah ke kanan ini untuk mematikan mesin. Dia lihat nak. Video sebentar nak. Lalu kita hidupkan kembali mesin. Coba back bang. Ya. Lalu kita kembali. Taruh nak. Ya. Lalu kita lanjut ke cek red fault data. Tidak ada kan? Tidak. Berarti ini menunjukkan no fault data, berarti tidak ada mal atau salah fungsi dalam datanya. Lalu oke. Ya. Lalu kita lanjut ke yang RAC itu kan termasuk erase fault data. Erase fault data ini itu untuk menghapus data yang tidak tersimpan. Jadi kira-kira begitulah cara menggunakan scan tool ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.